Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum acara peradilan agama. Yang pertama yaitu ada pengertian hukum acara peradilan agama. Hukum acara peradilan agama adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara orang-orang atau badan pribadi yang beragama Islam mempertahankan dan melaksanakan hak-haknya di peradilan agama. Dengan kata lain, bahwa hukum acara peradilan agama adalah hukum yang mengatur bagaimana cara orang atau badan pribadi yang beragama Islam bersengketa di peradilan agama. Jadi hukum acara peradilan agama ini dia tuh orang yang beragama Islam mempertahankan dan melaksanakan hak-haknya di peradilan agama. Selanjutnya pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jungto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menetapkan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Sidang pemeriksaan dilakukan secara terbuka, kecuali karena alasan undang-undang atau perintah hakim dapat dilaksanakan secara tertutup. Jadi, sidang pemeriksaannya itu dilaksanakan secara terbuka, kecuali karena perintah dari hakim untuk melakukannya secara tertutup. Selanjutnya yaitu ada sumber hukum acara peradilan agama. Di sini ada 8 poin sumber hukumnya. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Yang kelima, HIR atau RIB dan RBG. Yang keenam, kompilasi hukum Islam dan kebiasaan praktek peradilan. Yang ketujuh, jurisprudensi atau putusan hakim. Yang kedelapan, doktrin atau pendapat para ahli hukum Islam. Selanjutnya yaitu ada tujuan acara peradilan agama. Apa sih tujuannya? Yaitu untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum perdata Islam material apabila dilanggar. Selain itu juga untuk menegakkan hukum perdata Islam di lingkungan masyarakat yang beragama Islam. Jadi tujuan hukum acara peradilan agama ini yaitu untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum perdata Islam dan untuk menegakkan hukum perdata Islam di lingkungan masyarakat yang beragama Islam. Dan selanjutnya ada proses beracara di peradilan agama. Peradilan agama terdiri dari pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, dan berpuncak di Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi untuk upaya kasasi dan peninjauan kembali serta melakukan hak uji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi proses beracara di peradilan agama itu ada 3 proses. Yang pertama itu pengadilan agama, yang kedua pengadilan tinggi agama, yang ketiga ini yang paling terpuncaknya tertingginya yaitu Mahkamah Agung. Selanjutnya yaitu tentang materi atau objek. Jadi hukum peradilan agama ini cakupannya apa saja sih? Yang pertama itu ada perkawinan, kemudian warisan, ketiga wasiat, keempat hibah, kelima wakaf. Jadi persengketaan yang biasanya terjadi dalam hukum peradilan agama itu seputar keislaman. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan pengadilan dan peradilan. Apa sih bedanya? Jadi, pengadilan ini adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan. Sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri. Jadi perbedaannya, kalau pengadilan itu tempat kita untuk mencari keadilan. Sedangkan peradilan itu proses mencari keadilan. Selanjutnya yaitu ada alat bukti dalam peradilan agama. Ada apa saja? Ada 7 poin. Yang pertama pembuktian dengan surat atau alat bukti tertulis. Yang kedua keterangan saksi. Yang ketiga persangkaan hakim. Yang keempat pengakuan. Yang kelima sumpah. Dan yang keenam pemeriksaan setempat. Yang ketujuh keterangan ahli. Nah, jadi ketujuh alat bukti ini itu untuk menguatkan dalam pembuktian dalam persidangan peradilan agama. Selanjutnya beracara dalam peradilan agama. Ada apa saja? Yang pertama pengajuan gugatan. Sudah pasti ya, suatu perkara itu
karena ada gugatan. Apa sih gugatan itu? Gugatan ditujukan kepada ketua pengadilan agama yang berwenang dengan permintaan supaya gugatan tujuan dalam peradilan agama ini yaitu untuk menentukan hari persidangan, kemudian memanggil tergugat atau penggugat, pemohon. Yang ketiga, memeriksa perkara yang diajukan penggugat kepada tergugat. Selanjutnya ada memberi biaya perkara. Jadi kita melakukan persidangan itu kita harus mengeluarkan biaya. Yang ketiga, pendaftaran perkara atau gugatan atau permohonan. Yang selanjutnya, penetapan majelis hakim. Yang kelima, penunjukan panitera sidang. Yang keenam, penetapan hari sidang. Yang ketujuh, pemanggilan para pihak. Dan yang kedelapan, pemeriksaan persidangan atau ini tuh actionnya, prosedur atau beracaranya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.